Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan membahas soal persepsi. Bila minggu lalu sudah saya bahas soal figur dan latar, hari ini saya akan membahas prinsip-prinsip pengelompokan. Pada bagian ini saya akan bicara 6 hukum tentang pengelompokan. Memang ada 2 atau 3 hukum yang tidak saya bicarakan karena alasan teknis. Saudara sekalian, sebelum saya sampaikan ke-6 hukum pengelompokan ini, saya akan memberikan satu catatan bahwa apa yang disampaikan di dalam teori-teori Gestalt ini tentu memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan. Misalnya, objek-objek dalam eksperimen Gestalt sebagian besar adalah objek-objek tunggal. Sementara di sekeliling kita ini banyak sekali objek-objek yang 3 dimensi. Sehingga apa yang disampaikan dalam teori Gestalt itu kehilangan konteks. Jadi konteks lingkungan itu kurang dikenal di dalam hasil-hasil psikologi Gestalt, terutama mengenai eksperimen tentang bentuk. Kemudian saudara sekalian, mata manusia dirancang dengan 3 dimensi. Tapi di dalam penelitian-penelitian Gestalt, ketika diujikan pada objek-objek yang padat dan 3 dimensi, bentuk-bentuk padat maksud saya, ada beberapa ketidakkonsistenan yang terjadi. Karena itu dalam menerapkan teori Gestalt atau hukum-hukum pengelompokan ini, kita perlu juga berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Walaupun tidak dapat kita pungkiri bahwa psikologi Gestalt telah memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam keseharian kita. Bahkan teori-teori Gestalt ini sebagian sudah dianggap permanen, terutama dalam desain, begitu juga dalam mungkin satu program yang luar biasa seperti Photoshop, InDesign. Ya. Baik saudara sekalian, saya akan mulai dengan hukum yang pertama, yaitu hukum kedekatan. Kalau Anda perhatikan pada layar ini, maka kita akan melihat 11 garis. Ada 10 garis yang berdekatan satu sama lain, 2, sehingga satu garis tersisih berdiri sendiri. Jadi kalau kita lihat ini, garis yang ini, maka kita cenderung mengelompokkannya dengan garis-garis tegak yang berdekatan. Sehingga ada satu garis tersisa di sebelah kanan kita. Di dalam keseharian kita juga sering melakukan atau menggunakan pengelompokan seperti itu, yaitu mendekatkan beberapa angka sehingga kita mudah membacanya. Misalnya pada layar berikut ini Anda bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pada baris berikutnya kita bisa lihat bahwa angka-angka 1 sampai 10 itu dikelompokkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok, sehingga membacanya menjadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau pada baris yang terakhir dibaca menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Dan pengelompokan ini juga dapat kita lihat atau sering kita temukan pada huruf. Misalnya pada huruf di layar ini, kita lihat ada 3 bentuk pengelompokan. Pada pengelompokan yang pertama, itu dibuat satu kelompok.
A, B, C, D. Kemudian yang dua kelompok A, B, dan C, D. Pada yang tiga, pada tiga kelompok itu ada A, B, C, D. Jadi prinsip pengelompokan ini bisa kita temukan dalam keseharian kita di dalam desain cover buku misalnya. Anda bisa lihat untuk buku yang pertama, Dreams, karya Sigmund Freud. Itu kata dream, judul bukunya lebih dekat ke ilustrasi kupu-kupu ketimbang nama pengarangnya. Jadi ini kita lihat ada dua kelompok. Jadi dreams ini lebih dekat dengan kupu-kupu, sementara Sigmund Freud, nama pengarang agak jauh di bawah. Jadi di dalam desain ini menggunakan dua kelompok. Begitu juga pada gambar yang kedua, itu kita lihat judul novel Siri, kemudian nama pengarangnya di kiri bawah. Ya, jadi ada dua kelompok juga. Jadi saudara sekalian, kita bisa lihat tadi bahwa itu prinsip dari hukum kedekatan. Yang kedua adalah hukum kesempurnaan. Kita bisa lihat tadi, kalau pada hukum kedekatan, kita mengelompokkan 2. Sekarang 11 garis ini kita kelompokkan lagi, tapi dengan perubahan. Ya. Di mana dua garis berikut itu ada ininya, ada tambahannya ya. Sehingga kita cenderung mengelompokkannya 2. Kemudian garis yang sebelah kiri berdiri sendiri. Ini karena kita cenderung menyempurnakan, menyatukan kedua garis itu. Ya. Mungkin lebih jelas kalau pada gambar berikut. Nah, gambar berikut ini, kalau saya tanya ini gambar apa, Anda cenderung akan menjawab lingkaran, walaupun ini lingkaran yang tidak sempurna. Ini disebut sebagai hukum kesempurnaan. Jadi kita menyempurnakannya dengan menambahkan garis menjadi lingkaran di kepala kita tentunya, saudara sekalian. Begitu juga logo di layar ya, logo apa itu ya. Kita cenderung mengatakan ini IB ya. IB. Padahal itu hanya garis putus-putus saja ya. Kita menyempurnakan di kepala kita ya. Jadi ada kecenderungan kita untuk menyempurnakan sesuatu yang tidak lengkap. Kalau ditarik secara sosial, saudara sekalian, ini adalah prinsip dari isu juga ya. Kalau Anda ingin bikin isu atau gosip yang seru, sampaikan beritanya, tapi jangan lengkap, biarkan orang lain menambahnya. Jadi itu prinsip kesempurnaan. Jadi orang lain cenderung menambahkan informasi yang tidak lengkap. Berikutnya, yang ketiga adalah hukum keberlangsungan. Pada hukum keberlangsungan ini, kalau Anda perhatikan, walau ada garis kotak dan lingkaran, kita cenderung menganggap lingkaran-lingkaran, ada 4 lingkaran ini sebagai satu kesatuan, sebagai sesuatu yang berhubungan. Jadi kita menghubungkannya karena kesamaan bentuk. Jadi ada hukum keberlangsungan ini. Mungkin lebih jelas kalau kita lihat desain pada kartu kredit ini. Jadi di dalam kartu kredit ini, saudara sekalian, Anda bisa lihat yang pertama itu kartu mandiri. Bukan kartu kredit ini, kartu debit. Pada sebelah kiri kartu ada gambar wanita dengan topi, ya. Kemudian pada sebelah kanan juga ada gambar wanita. Sehingga sebetulnya persepsi yang ditimbulkan bahwa kartu ini dipenuhi oleh gambar ini. Jadi
gambar pertama dan gambar kedua ini saling berhubungan. Kemudian juga pada gambar yang kedua, yaitu kartu komuter, kartu kereta komuter. Pada kartu ini ada 2 lingkaran dan dihubungkan dengan garis-garis. Ini lebih tegas, sehingga keberlangsungan dari lingkaran ini bisa kita lihat ada di sebelah kanannya dan dihubungkan oleh 2 garis. Saudara sekalian, apa yang saya sampaikan ini tentu menunjukkan juga bahwa sebagian dari prinsip-prinsip desain grafis terutama itu menggunakan prinsip-prinsip Gestalt. Yang keempat, hukum kesamaan. Kita cenderung juga melihat sesuatu berdasarkan kesamaan yang ada dan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Karena itu kalau Anda lihat di layar ini, Anda cenderung akan melihatnya sebagai garis, baris, ya, ketimbang sebagai garis yang atau titik yang horizontal. Karena dipengaruhi oleh kesamaan yang bintang-bintang, lingkaran, ya. Kita tidak mungkin melihatnya secara vertikal. Jadi nggak mungkin kita ini sebagai bintang, lingkaran, bintang, lingkaran, ya. Kita cenderung melihatnya sebagai baris, bukan kolom. Begitu juga pada gambar berikut ini, ada lingkaran, ada kotak persegi, dan tentunya kita cenderung mengelompokkannya seperti gambar yang di kanan. Ya. Itu lebih mudah bagi kita, ada kecenderungan seperti itu. Ini salah satu kecenderungan aja. Jadi mengelompokkan bentuk-bentuk juga warnanya. Kemudian saudara sekalian, kita beranjak ke prinsip yang berikut, yaitu hukum penyederhanaan. Jadi ketika kita berhadapan dengan suatu objek, kita cenderung juga untuk menyederhanakan objek itu. Apalagi kalau itu objek-objek yang ruwet. Dan ini juga menjadi salah satu prinsip atau menjadi dasar membuat logo atau ikon, ya. Ikon ini tentu Anda masih ingat, ikon binatang ini adalah penyederhanaan dari bentuk kucing yang sesungguhnya, burung yang sesungguhnya, kacamata yang sesungguhnya. Mungkin lebih jelas pada logo di bawah ini, ya. Ini ada logo terima kos, kemudian teh tarik. Ini saya ambil di sekitar kampus dalam perjalanan. Mungkin ini logo yang agak rumit, ya, rame, ya. Yang lebih bagus mungkin bisa saya tunjukkan dengan logo berikut ini, ya. Ini logo McD, ya. Dari jauh udah kelihatan, ya, M-nya. Ini dengan melihat M ini orang udah tahu ini McD. Begitu juga logo dari Macintosh, Apple, ya. Jadi ini adalah logo-logo yang sederhana. Jadi kita bisa lihat bahwa prinsip dari logo, ikon adalah menyederhanakan. Jadi kalau masih belum sederhana, ya mungkin perlu disederhanakan lagi. Jadi saudara sekalian, terakhir yaitu prinsip hubungan bagian dengan keseluruhan. Kita bisa lihat ini pada gambar sebelah kiri itu ada persegi panjang. Itu terdiri dari 20 tanda kali huruf kali X, 20 huruf X. Ya. Dan 20 huruf X ini juga bisa menjadi, kalau kita lihat dari jauh, sebagai garis lurus pada gambar kanan. Artinya apa? Dari bagian-bagian yang sama, 20X itu bisa dibuat kotak persegi maupun garis yang panjangnya 20X. Ini untuk menunjukkan bahwa
keseluruhan itu lebih punya makna daripada bagian-bagian. Orang tidak lagi memperhatikan huruf X-nya, bagian-bagian itu. Orang langsung melihat keseluruhan sebagai persegi panjang dan garis. Mungkin bisa lebih jelas pada gambar berikut. Ini ada foto, ya, kacamata, dan tertawa. Orang lebih melihat ini ketimbang memperhatikan bagian-bagiannya lagi. Lingkaran, kacamata, dan mulut yang tertawa. Jadi itu ada beberapa kecenderungan dari pola pengamatan kita. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan beberapa hal itu, kita menemukan banyak hal keseharian kita dengan prinsip-prinsip atau hukum Gestalt. Demikian penjelasan saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share.